Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Rizkyati Kurota Ayun, NIM 1921-21143, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Saya dari kelompok 12 yang bertemakan mengenai konflik bersenjata, jihad, qital, dan makar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jihad. Jihad berasal dari kata juhud, dari segi bahasa mempunyai banyak makna. Tetapi pada dasarnya jihad itu berarti daya. Jihad itu menggunakan daya demi kebaikan. Kalau itu digunakan untuk kejahatan, bukan dinamakan jihad. Daya manusia itu ada beberapa macam, yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Jika menggunakan daya-daya itu untuk kebaikan, itu berarti jihad. Kalau berjihad itu juga harus berusaha bersungguh-sungguh menggunakan dayanya demi mencapai target dari jihadnya, sehingga dia tidak akan berhenti berjihad kecuali jika dayanya habis atau tujuannya tercapai. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 142 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, apakah kau mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang sabar. Jihad di sini dapat diartikan yang pertama yaitu berperang untuk menegakkan Islam atau melindungi orang Islam. Yang kedua, memerangi hawa nafsu. Yang ketiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Yang keempat, memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Jika memahami ayat Al-Quran itu dengan sangat terbatas, maka mengartikan jihad itu juga harus ikut perang atau berperang dengan senjata. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada penjelasan atau ada perintah bahwasanya berjihad itu tidak harus mengikuti peperangan, tetapi juga bisa berjihad menggunakan harta dan anfus atau jiwa. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 120 ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dama darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maksudnya yaitu anfus atau nafs adalah totalitas manusia. Jadi segala yang berkaitan dengan manusia itu bisa dinamai nafs atau jiwa, karena banyak yang mengartikan anfus adalah nyawa, sehingga jihad itu harus berperang atau harus mengorbankan nyawanya. Memang nyawa itu merupakan bagian dari jihad, tetapi juga harus digarisbawahi juga bahwa jihad itu harus disesuaikan apa yang dilakukan dengan target yang diharapkan. Kalau tujuannya itu sudah tidak dapat ditangguhkan dan harus dengan nyawa, maka nyawa harus dilakukan. Berjihad itu juga harus diperhatikan bahwa kalau menyangkut nyawa itu jadikan sebagai opsi terakhir, karena agama memerintahkan kita untuk memelihara nyawa. Maka berjihad dengan menggunakan nyawa itu harus menjadi opsi terakhir yang harus dipilih atau dikorbankan. Kalau belum perlu, tidak usah digunakan. Jangan sampai mengorbankan nyawa, dampaknya lebih buruk dari tidak mengorbankan nyawa. Memang, kalau misal penjajah masuk di negara kita, kita harus mempertahankan negara kita tersebut. Dalam konteks mempertahankannya itu, kalau terpaksa kita harus mengorbankan nyawa, kita juga harus mengorbankan nyawa kita tersebut. Misal ada kejadian beberapa waktu lalu di Palestina. Orang-orang Palestina mempunyai negara yang mau direbut oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Mereka berkewajiban membela negaranya sampai batas waktu, kalau perlu mengorbankan nyawanya. Kalau orang-orang luar Palestina, orang-orang dari negara luar dari Palestina ingin membantu negara Palestina, itu caranya tidak harus ikut berperang atau tidak harus mengorbankan nyawa orang luar Palestina itu, karena
bantuan itu bisa berupa dana, bisa berupa membangun rumah sakit di Palestina, bisa berupa memberikan pengobatan atau memberikan obat-obat untuk orang Palestina atau bantuan lainnya. Karena karena di dalam agama telah diperintahkan bahwa kita harus menjaga nyawa kita. Jika negara Palestina tidak membutuhkan nyawa kita tidak usah membantu dengan nyawa, kita bisa membantu dengan cara yang lain. Karena orang-orang Palestina juga pernah berkata bahwasanya negara kita, negara Palestina itu belum membutuhkan orang-orang dari luar negara Palestina untuk mengikuti peperangan atau mengorbankan nyawanya. Jadi kita tidak berkewajiban ke sana untuk mengorbankan nyawa kita. Kita bisa menggunakan bantuan-bantuan lainnya, bisa memberikan dana untuk mereka dan tidak harus mengorbankan nyawa kita. Gunakanlah argumentasi-argumentasi Al-Quran untuk meluruskan kesalahan orang-orang yang selalu mengatakan bahwa jihad itu harus mengikuti berperang atau harus berperang dengan senjata. Karena Islam itu damai, sebelum berperang itu diajak untuk damai, mereka menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai, jadi mengorbankan nyawa itu menjadi jalan terakhir atau opsi terakhir dalam berjihad. Karena di dalam Al-Quran telah diistilahkan bahwasanya perangilah orang yang memerangimu, sekalipun dia agamanya seperti kamu. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan yang zalim itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan perlakukanlah dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maksudnya yaitu apabila ada dua orang muslim yang bertengkar bagaikan berperang, maka perbaikilah antara mereka, damaikanlah mereka. Kalau tidak mau damai, kamu boleh memerangi mereka. Tidak harus menggunakan senjata, boleh menindak mereka sampai mereka kembali kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu macam-macam jihad. Macam-macam jihad itu ada dua. Yang pertama yaitu jihad kecil, yang kedua yaitu jihad besar. Jihad kecil itu seperti mengangkat senjata, berperang, melawan penjajah, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu jihad besar. Contoh dari jihad besar itu adalah melawan hawa nafsu. Mengapa melawan hawa nafsu itu merupakan jihad besar? Karena dalam hidup ini pasti mengalami sekian banyak keburukan. Bisa jadi bersumber dari kita sendiri atau bersumber dari orang lain. Kita harus menggunakan daya kita sekuat kemampuan kita untuk membendung keburukan kita, karena keburukan selalu ada di dalam kehidupan kita, selalu berdampingan, dan keburukan itu selalu berdampingan dengan kebaikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.